Ya teman-teman, kita di sini sudah hari ke Tiga. hari ketiga, Kedua. hari kedua berarti Oh, iya. malam. Rencana besok mau pulang kita di Wonosobo. Coba cerita dulu bagaimana? Kalau saya kan pertama kali ke Wonosobo ya. Jadi pertama kali ke sini tuh ini mungkin salah satu daerah yang di setiap sudutnya itu terasa keren gitu, terasa indah. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang kalian ada yang sudah berapa kali? 3 kali. Coba aja dulu. Bubur sumsum di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Hello good people. Siapapun yang kalian melihat video ini, jangan lupa share, like, dan komen. Karena pertanyaan tadi tentang kesan tentang Wonosobo. Jadi Wonosobo itu salah satu di antara beberapa daerah yang paling sering saya datangi. Kenapa? Karena rata-rata ketika pergi mendaki pasti lewat Wonosobo, entah itu ke Sindoro, Sumbing, maupun ke Prau. Nah gitu. Dan sebelumnya pun udah pernah ke Wonosobo waktu dari Pati ke rumah teman, karena niatnya mau jalan-jalan, akhirnya muter balik kita ke Wonosobo. Nah, apa yang berkesan dari Wonosobo? Ini gorengan. Wah, mantap sekali guys. Nah, kalau kita bilang tentang kesan, pasti tidak bisa lepas dari feeling, perasaan. Karena kesan itu pasti melibatkan unsur perasaan. Nah, Wonosobo itu Beda ya, ntar minta dimasnya. menawarkan aspek panorama, keindahan alam, dan saya yakin dan percaya bahwa semua pasti orang akan sepakat dengan satu kata. Apa itu? Beautiful, cantik. Wow. Ya, semua orang pasti akan mengakui dan tidak bisa membantah kecantikan dari Wonosobo. Dan yang paling berkesan untuk perjalanan kali ini adalah permandian air panasnya. Karena first time. Jadi saya udah ke Wonosobo beberapa kali, tapi untuk mandi air panasnya itu first time. Dan ternyata worth it, bagus. Walaupun di awal itu kayak ditusuk-tusuk jarum. Jadi kan dingin. Apanya ditusuk jarum? Kakinya. Semuanya dong. Semuanya ditusuk. Soalnya kan dingin, tiba-tiba masuk ke air panas kan itu kan kayak tubuh butuh menyesuaikan gitu, butuh beradaptasi, dan itu rasanya kayak awal-awalnya waktu di awal-awal pas kayak ditusuk-tusuk jarum, tapi pada saat udah lama itu kayak udah enak gitu. Badan terasa rileks, dan setelah dari sana itu kayak ngantuk gitu dan tidur deep, enak. Nah, tapi sejauh ini saya belum menemukan suatu sosok yang menarik hati. Saya berharap sebenarnya perjalanan kali ini ada sesuatu hal yang menarik hati dari segi people-nya ya. Tapi ya saya karena nggak dapat, jadi yang apa sih. Mungkin kita bakal ketemu di lain waktu, di momen yang berbeda, di kursi yang sama, di kursi pelaminan. Wow, menarik. Terlalu jauh, tapi nggak apa-apa. Karena memang ini sesi pembicaraan yang overlap, kiri kanan kiri, atas bawah. Terserah mau bahas apa, tapi nggak apa-apa. Tuh, makasih Ji. Nah, kita mau bahas ini tujuan destinasi wisatanya dulu. Nah, jadi target pertama itu sebelum sampai pertama kali sampai di Wonosobo itu di kebun teh ya. Ya, Nah, kebun teh. Tambi. Kebun teh Tambi ya. Berarti. Itu kebun tehnya keren sih. Cuman di ekspektasiku tuh kebun tehnya lagi ada pucuk-pucuknya. Ternyata udah dipanen itu, jadi ya enggak, tapi tetap keren sih, tetap. Mungkin ini tiket masuk 10.000 ada diperuntukkan untuk petani kebun teh di. Bagaimana experience-nya Kanda? Sangat luar biasa, berkesan, dan penuh dengan panorama. Paling ya. Bukannya itu di pertama di kebun teh. Kalau yang kedua kita ke permandian air panas tadi. Iya. Permandian air panas. Nah, yang paling menggebu-gebu itu di permandian air panas itu Ilman. Coba Ilman jelaskan kenapa. Jam 5 pagi guys. Jam 5 pagi habis sholat Sampai subuh. di sana, Masih tutup. ditutup. Guys, kita mau
Mandi air panas ini tapi masih tutup. Aduh. Dingin sekali. Gara-gara siapa? Di Maps bilangnya buka. Iya. Sampai di sana masih tutup. Ceritakan dulu, Coba Mas. ceritakan dulu. Ya, cerita dulu. Kenapa saya menggebu-gebu mengajak jangan tunggu dengerin dulu. Dari kami berempat itu yang udah pernah nyobain pemandian air panas itu saya. Bertiga mereka ini belum pernah. Jadi saya semangat untuk mengajak mereka karena memang se-worth it itu yang namanya mandi air panas. Di lain sisi faktor kesehatan bagus untuk kulit dan sebagainya. Juga posisinya lagi bagus-bagusnya untuk mandi air panas karena di lokasi Dieng ini kan memang terkenal dengan dinginnya. Jadi untuk menetralisir dinginnya badan kita ya mandi air panas. Mandi dulu. Mandi dulu guys, supaya tetap segar, sehat dan Tahan lama. Hah? Tahan lama. Enggak tegar. Sini jelaskan dulu. Apa? Kenapa bisa? Oke guys, kita telah Oke. berada di Coba Dieng. jelaskan kenapa air ini bisa panas padahal ini tempatnya dingin. Jadi segala sesuatu itu kenapa bisa menjadi heat atau panas itu disebabkan karena dua faktor. Ada faktor eksternal, ada yang namanya faktor internal. Nah, faktor eksternal itu segala sesuatu yang menimbulkan dari luar, misalnya panas matahari. Nah, kalau faktor internal itu disebabkan karena sakit hati. Nah, sakit hati yang dipendam terlalu lama akhirnya dikeluarkan dalam bentuk panas. Nah, itu makanya sekarang terbentuk yang namanya permandian air panas. Jadi awal mula sejarahnya historis itu berasal dari situ gitu guys. Berenang. Saya jelaskan lagi, ternyata di sini udah disiapkan tungku besar di bawah sini yang untuk memanaskan air ini sehingga kita merasa. Tapi ke bawah dia kelihatan payudara. Wih, iya. Auratku bah. Jangan tergoda ya guys. Ya, halo. Pamit aku. Yuk kita lomba berenang. Kayak lomba. Sambil. Hai, malas aku. Aku lagi menikmati. Lomba katak. Apa-apa? Gimana kesan Aku yang harusnya bertanya Iya. ke kalian, bagaimana sensasinya pertama kali coba air? Kalau aku kan udah sering. Oh, Gimana? Ada apa bedanya dengan air yang biasa sama air panas tuh bedanya? Selain panasnya apalagi? selain panasnya apa? Yang berbeda itu ini suasana, kondisi di mana tubuh itu kayak segar, fresh gitu. Untuk pertama kalinya nyebur naik ke atas itu kayak terasa fresh, segar. Tapi worth it lah. Worth it. Jadi berapa biayanya mas? Biaya masih di sini tuh agak 1 juta. enggak 1 juta. Itu harganya itu 999.000 dikurang sekian. Nah, nanti hasilnya itu harga tersebut nggak jelas ya, memang gitu. Manusia harus nggak jelas, jangan terlalu jujur juga terlalu jujur. Jadi itu, tapi ya sejauh ini yang saya dengar dari teman-teman setelah mandi tadi kesannya positif ya, nggak ada yang rugi ke sana kan, malah bagusnya kalau kita masih ada kesempatan sebelum balik kita coba lagi kalau perlu, kan? Iya. Semoga mungkin nanti di daerah kita ada, sebenarnya ada di Sulawesi Selatan juga itu ada mandi air panas, cuma dia cuma ada satu titik dari berapa kabupaten, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Mungkin teman-teman sudah masalahnya 2 orang ini orang Sulawesi Selatan tidak pernah ke sana. Sementara saya udah 2 kali malah ke sana. Harus dicoba. Itu sih. Nggak usah yang lain ya. Air panasnya gimana? Ini cocok. Sebenarnya untuk mandi air panas yang cocok itu Patrick sebenarnya. Dilihat dari ya itulah. Coba jelaskan. Apa ya? Ya. Cek. Dicek lagi. Ya, kalau kesan sih ya halangin nggak kamera? Orang mau pakai aja. Agak maju dikit. Enggak. ya udah. Lanjut. Ya, kalau kesan sih mengenai tentang permandian panas ya worth it sih menurut saya, karena memang pertama kali coba dan memang sangat bagus menurut saya, karena kita disuguhkan juga sama dengan view-nya yang sangat bagus ya, karena tempat
permandiannya juga memang sangat sangat luas juga, ya kan? Yang bisa mencukupi banyak orang lah. Dan kebetulan kita juga kan termasuk orang yang awal tadi sampai di sana, jadi pada saat itu masih kurang banyak orang, jadi kita bisa dapat menikmati lah suasana di situ, ya kan? Lebih bebas. Sebenarnya lebih bagus kalau memang tadi itu di permandian air panasnya memang dibuka di jam 5-nya, karena jam 5 subuhnya atau dini. Iya. Karena pada saat itu memang kita merasakan sekali anunya ya, dinginnya, jadi mau sekali langsung kayak nyebur di air panas gitu kan. Iya. Tapi tadi kan ada insiden kecil yang karena pada saat itu kita berangkat dari masjid ke sana jam 5 ya. Ya, sampai di sana ya tutup. Ya di prank lah di sana kita. Di pranknya sama Ilman karena dia cari informasi di Google terus katanya buka jam berapa Ilman? Jam 12 malam katanya bukanya, baru tutupnya jam 8 malam. Sampai di sana pada saat jam 5 itu tutup. Dan pada saat itu dingin sekali ya di sana juga. Jadi rasa lapar itu langsung memanggil loh. Jadi kembali lagi ke tempat yang lain untuk mencari makanan, baru kembali ke sana. Dan Satu kata buat Misda dulu. satu kata buat Misda, ini bukan salah saya ya Misda, salahnya Bang Aidil yang rencanain tempat pergi ke wisata ini, yaitu Bang Aidil. Oke Misda, ingat itu. Salahnya Aidil, bukan salah aku ya, saya lepas tangan Misda ini. Saya juga cuma diajak. Dia juga. Apa lagi ya? Coba ini. Setelah mandi tuh kerasa nggak manfaatnya? Oi, kerasa sih menurut saya sih, karena sampai ke anuku semua ini. Ya apalagi sebenarnya kalau masalah manfaat itu dipertanyakan sama teman saya sih, yang ngajak tadi tuh, yang menggebu-gebu, karena memang dia ke sana karena ada tujuan gitu kan. Ini nggak boleh disebut ya guys, karena memang penyakit tua, jadi nggak boleh disebut. Oke? Apalagi masalah tempat wisatanya memang di sini ya. Tadi sempat bertanya-tanya sama Warlock, Akamsi ya. Katanya kalau mau pergi wisata di Wonosobo ini nggak cukup kalau cuma 2 hari guys. Jadi luangkan waktumu 1 minggu katanya, atau 5 hari, minimal 5 hari lah untuk mengekspor wisata yang ada di Wonosobo ini. Tapi habis juga uangmu. Ya, tapi kerja dulu baru pergi anu. Iya, tiga. Karena butuh budget juga kalau mau pergi menikmati pemandangan secantik ini. Ya, guys, ya. Oke, selanjutnya Tadi diceritakan Dawa. Apa? Tragedi bajumu yang di bagasimu. Ceritakan. Ini ada sedikit tragedi sih di waktu di permandian air panas ya teman. Ya drama. Karena teman kita ini yang memanggil kita ke sini ini bajunya kecampur sama dengan celana dalam. Jadi celana dalam orang lain lagi. Dan tidak dikenal. Itu celana dalam dari mana asalnya? Celana dalamnya itu berasal sebenarnya pada saat sebelum kita masuk di tempat permandian itu kan ada toilet di luar. Saya bersama dengan Ilman ini ke toilet. Ya, kebetulan itu pada saat itu Ilman bongkar tasnya. Dia cari, ternyata ada bajunya Aidil, dan di luar toilet situ ada, di depan pintu ada memang celana dalam. Jadi Ilman juga sebenarnya yang masalah itu sebenarnya Ilman, karena dia buang bajunya keluar. Nah, seharusnya ndak usah dibuang karena kan udah tempat yang pas bajunya dibuang itu celana dalamnya tuh keikut. Iya, dia buang itu bajunya, dan celana dalam itu kan memang udah ada di lantai. Maksud saya kenapa buang baju itu keluar, aku bilang Patrick ambil bajunya, karena Patrick dari luar bilang sebelumnya Oji nggak bakalan berenang soalnya nggak ada baju. Nah ini ada baju, aku lemparin buat ngasih kau. Tapi ternyata pas aku lempar dia nggak ngambil, jadi dibiarin di depan pintu. Nah tahu-tahu pas aku keluar ternyata dia
di depan itu udah ada celana dalam orang lain yang tidak dikenal di situ gabung. Ya itu kan udah aku ambil, gabung orang aja aku nggak tahu itu selain baju apa aja di situ kan. Jadi yang tidak ada yang salah, ini cuma masalah miskomunikasi. Sok drama lagi. Ya, jadi sebenarnya masih ada salah tadi itu. Sebenarnya yang dikira karena mau mandikan pakai celana. Ya, yang dikira Ilman itu baju itu dikira celana. Jadi kan yang masalahnya ojek kan enggak ada celana Nggak ada celana, yang untuk dipakai berenang ya. Nah, jadi Ilman ini nyuruh aku untuk kasih celana katanya, tapi ternyata celana itu adalah baju. Dan ya bagaimana ya jelaskannya? Ya kayak gitulah. Ya, apalagi? Nah, terus pas tadi aku disuruh ambil celana, aku buka bagasi, ternyata isinya baju semua kan, baju sama celana dalam satu. Enggak sih celana, cuma bukan celana dalam. Dari lanjutin celana dalam. Nah, Celana tok. Celana tok. di situ. Ah, dan jadi masalahnya karena karena bajunya Aidil itu kecampur dengan celana, jadi bajunya nggak bisa dipakai sholat. Oh, padahal baju itu bersih. Nah, padahal baju itu bersih. Si Haris dari Hadas Najis dan Ilman. Nah, itu. Ya. Oh ya, mau cerita juga guys. Jadi sebenarnya nih ada cerita juga guys yang menarik, yang mungkin agak sedikit sensitif dibahas, tapi nggak apa-apa, saya mau bahas karena jadi teman kita lagi kecelakaan guys. Jadi teman kita kecelakaan, bagian vitalnya lagi agak sedikit terluka. Enggak. Ini sebenarnya apa ya? Pelajaran buat teman-teman yang lain kalau lagi butuh inspirasi tuh di mode silent. Mode silent dalam artian itu sesuai dengan porsi. Yang terlalu berlebihan, kan semuanya berlebihan pasti nggak baik. Nah, jadi buat teman kita, semoga kondisinya cepat sembuh. Mesinnya cepat awet dan bisa digunakan kembali dengan semaksimal mungkin, karena sebenarnya udah cedera. Kalau di Udah hamstring tuh. itu kayak motornya Patrick tuh, kalau dipaksa pasti bakal berasap lagi gitu guys. Jadi perjalanan kali ini perjalanan yang menyenangkan, yang penuh dengan makna, cerita dan imajinatif. Suatu hari nanti akan membangkitkan bukan selera, kenangan yang nanti bisa jadi bakal ditertawakan, ditangisi, atau bahkan dikenang kembali. Nomor satu. Ya. Kau Ji, gimana Ji? Ji, aku mau nanya kamu. Oke. Kan dari kita berapa kau yang pertama kali ke sini kan? Kita kan udah gimana. Selain jangan yang mainstream lah bilang bagus apa, yang membedakan dibanding tempat wisata yang lain apa gitu. Yang membedakan itu Ya. apa? Ini Bang, siapa Kue bilang? panjang, kacang panjang. Jamur. Itu yang panjang-panjang apa itu? Oke, saya jawab ini. Jadi kalau saya sendiri karena pertama kali kesini ya, jadi pertama kali lihat daerah yang sepanjang jalan itu semuanya terasa bagus lah. Dari sudut manapun kita main, kita jalan itu semuanya bagus, dan tempat wisatanya itu berdekat-dekatan, jadi enak juga. Kemudian juga suhu yang ada di Wonosobo itu dingin, jadi walaupun kita main seharian itu mau naik gunung atau mau kayak tempat yang tadi itu mau jalan di tangga yang tinggi itu nggak berkeringat, jadi nggak harus mau jadi kalau misalnya kita nggak mandi sekali sehari aja aman-aman aja. Bahkan yang tadi subuh tuh berapa derajat malah? Tadi subuh itu kalau nggak salah sampai 14 derajat. Dingin banget Itu ya. dingin banget. AC aja paling rendah kan 16 derajat kan. Tuh dingin banget lah. Hari kedua
Wonosobo. Mudah bercerita kalau beruntung. Cerita pokoknya. Salah. Mudah berkelana. Di Jogja nggak ada kayak gini kan? Ora ono. Ini berapa? Satu, ini dua. Coba lihat ini. Nah itu kalau aku yang pertama kali, pokoknya suatu saat ada kesempatan dan pengen balik ke sini lagi sih. Harus bareng lagi lah. Tahun depan mungkin. Ya kalau Iman yang udah berapa kali sih? Ini kedua kali. Kedua kali. Pertama itu sama momennya, habis lebaran juga tahun lalu. Dan ada kemungkinan lebaran tahun depan mungkin ke sini lagi. Kenapa apa yang bikin mereka Karena kesini? masih- Walaupun apalagi kalau ke tempat wisata yang udah pernah didatangi itu. Mungkin nanti nyari spot yang beda lagi. Tetap di kawasan Dieng. Kan masih ada lagi kayak disebutin tadi bapaknya kan, ada Bukit Sikunir. Terus ada festival Dieng nanti ini. Katanya di bulan Agustus. Yang kayak gitu artinya lokasinya tetap di sini tapi spotnya yang mau dituju itu beda. Biar lebih berwarna aja yang mau dikunjungi kan. Kayak gitu. Jadi gini guys, walaupun tempatnya sama, tetap akan berkesan Rasanya beda. ketika dilakukan ketika dilakukan dengan orang yang berbeda Gitu ya. sama doi. Iya. Nah, itu tadi kita ke tempat wisata yang pertama yang air panas tadi itu kan. Terus yang kedua kita ke Bukit Ratapan. ini spot selanjutnya kita kemana nih? Bukit Ratapan. Kenapa harus diratap? Ya karena ya harus diratapin. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena betul. Kita kehujanan. Bukan hujan. Bukan hujan. Air jatuh. Dari Dari air mata malaikat. Nih hari ini pendapatan hari ini. katanya kita mau ke tembok ratapan, ini apa yang diratap sebenarnya? Yahudi gas. Bukit Ratapan Yahudi. Jadi saya Gimana? nggak tahu, saya nggak tahu guys, kenapa dikasih nama Bukit Ya Ratapan. tadi kita lupa tanya. Ya, saya nggak tahu kenapa dikasih Bukit Ratapan. Tapi saya menemukan satu poin, Analisis. satu analisis yang menarik bagi saya. Kenapa dinamakan sebagai Bukit Ratapan? Kenapa? Pada saat saya mencapai satu titik yang klimaks yang di puncaknya itu kayak saya mulai meratapi gitu. Bahwa ternyata keindahan alam ini sangat indah. Dan udah datang nih guys, udah kurang fokus aku nih guys. Oh ini enggak pedas. Ternyata gini guys, nggak tahu nih guys saya mau bicara apa lagi, tapi intinya Batu Ratapan. Ini kita mau makan apa? Nah ini guys sebenarnya enggak kita Apa sih mie kod? ini mie Ongklok. kita mau makan mie ongklok. Ini mie khas Wonosobo. Jadi bagi kalian yang nanti berkunjung ke Wonosobo jangan lupa cicipi mie ongklok. Ini kan dulu saya mau cicipi dulu rasa pertama gimana saya? Oh ya, rasanya tuh gurih. Enggak ada yang panjang-panjang itu. Udah ada yang Apa yang paling Itu yang panjang? itu kentang. Kentang. Oh ya ada ubi ubi. Ada ubi tadi. Berapa itu kan ubinya? Ya, Berapa itu ubinya? beli satu porsi aja nih. Iya. Ya. Intinya enak guys. Apa? Kata Nabi itu kalau kita melakukan perjalanan itu jangan sendiri, jangan berdua. Makan Usahakan dulu ya, guys. Minimal 3 di Minimal kebetulan ya minimal 3. Kalau 2 itu nggak dianjurkan. Jadi kalau kalian melakukan safar perjalanan jauh minimal 3. Kami berempat, nah enak tuh. Jadi jadi perjalanan itu bukan cuma mencari senangnya guys, enggak. Tapi ini bagian dari muhasabah. Muhasabah, Gimana caranya mau saya? muhasabah tentang. Jadi kesan pertama yang mesti kita munculkan ketika kita melihat keindahan itu
bukan merasa mau foto apa enggak, takjub bahwa ini diciptakan sama Tuhan. Oke guys, lanjut. Ya, sudah makan. Makan dulu. Nah, cuma tadi pas kita ke tembok rapat tembok ratapan itu tembok ratapan gitu. Tebing ratapan. Oh, batu ratapan. Tembok ratapan. Itu apa namanya? Karena posisinya hujan jadi view-nya di atas itu kayak kurang terlalu kelihatan kan. Jadi iya omnya kebutnya, tapi sebenarnya bagus sih. Karena di atas kelihatan ini juga apa? Telaga Al-Kautsar. Telaga apa namanya tadi? Telaga Warna. Telaga Warna. Warna hijau. Nah, warnanya warna hijau aja kan? Iya. Telaga Warna itu keren juga. Terus kita juga naik tadi di atas itu yang di puncaknya itu cuman agak bahaya sih karena setiap diinjak itu agak goyang-goyang gitu kan. Walaupun apa ya, harusnya lebih diperhatiin juga sih kalau menurutku ya di wisata itu kayak yang ada run gitu ya, keselamatan. Karena kita naiknya bayar juga walaupun cuma 3.000 ya, tapi ya nyawa mahal juga kan. Itu cukup harusnya lebih safety aja sih, lebih diperhatiin, lebih dijaga. Kalau bisa didampingin lah orang yang naik itu kan, Mas ini spot ini hati-hati gitu. Itu sih. Dan akhirnya kita tadi rencana mau ke Kawawijen, Sikidang. Nah itu. Tapi kalau kata temanku Sikidang itu Kawa itu kalau udah sore itu baunya katanya menyengat. Mandi. Iya, karena belum mandi dari pagi beraktivitas kan. Gitu ya. Iya. Oh, ngejokes ya ini nih. Sikidang tuh bisa musik. Sekedang dang 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 dang. Kenapa gitu? Menarik sekali. Garing. Nah itu sebenarnya karena kabut Iya. sih. Karena kabut juga ketutup jadi nggak bisa ke situ dan tutupnya jam 5 juga ya, jam 5 sore. Setengah 6. Kabutnya guys. Paling masih jam 4 udah kayak maghrib. Batu ratapan kenapa ya? Apa alasannya? Batu. Jadi sikat. Tapi ini lumayan cukup berkesan sih untuk liburan Untuk pertama kali iya untuk first time-nya pertama kali liburan Surabaya. Malah rasanya padahal kita seharian ya, kok cuma bisa ke tempat 2 wisata itu. Ya, keburu capek sih waktu tadi berenang. Iya sih tadi berenang tidur juga capek sih. Ya habis tenaga habis berenang tadi. Nah Ya. kesan-kesannya Oh, kesan-kesan apa dulu nih? Kesan-kesan selama kita perjalanan di sini. oh ya. Kesan pasti ada, tapi kalau duka nggak ada sih, untuk saya nggak ada duka. Yang ada cuma kesan. Kesannya ya glad. Glad itu bahasa Indonesianya senang. Sinonimnya dari kata happy. Glad. terberkati. Ya. Berkat. Itu sih senang. Kesannya senang dan semoga bisa next time lah kita bisa jalan lagi dengan orang yang sama. Tapi kalau misalnya ada tambahan nggak apa-apa. Mungkin Misda. Sorry Misda. Ini me time. Me time untuk me time maksudnya untuk laki-laki itu. Nanti takutnya nanti kalau bawa perempuan nanti ada hal-hal yang nanti bakal mengganggu proses jalannya me time ini, ya itu kan nggak enak tuh. Jadi ini walaupun kita sama-sama orang Bugis ya, tapi untuk saat ini no dulu buat Misda. Tapi next time mungkin bisa lah Misda. Itu aja sih Ji. Itu ada bukunya. Apa kesan-kesan? Ya. Kesan-kesannya sih seru ya, seru. Terus kalau sama Idil sama Pedri kan udah sering jalan bareng kan. Terima kasih. Ini pertama kali di jalan bareng sama Oji dan agak lebih akrab sekarang ya. Sebenarnya kami itu lokasi tempat tinggalnya di Jogja tuh berdekatan dulu sebenarnya. Tapi kok jarak ya nyapa doang, tapi nggak. Nah ini baru ada momennya untuk ternyata bisa berteman kita ya. Semoga nanti next time lah ya.
Jangan nunggu tahun depan. Kalau ada momen, ada waktu libur, kita manfaatin lah jalan lagi. Mana gitu? Mungkin Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa? Saya ini kenapa Bandung? Ben Ketador. Kemarin waktu di Makassar, kota di luar Sulawesi yang ingin saya datangi itu Jogja. Nah setelah Jogja, kota yang ingin saya datangi sekarang ini Bandung. Kenapa Bandung? Kalau Bandung itu ini lifestyle-nya orang di sana katanya keren, katanya beda gaya hidup orang di sana. Terus ya sama katanya di daerah-daerah Lembang itu, Lembang. ya kan daerah dingin juga, bagian puncak apa. Nah kan memang saya kan di daerah di Endrekang itu daerah tinggi, emang basicnya tinggal di daerah dingin kan, jadi emang sukanya main-main di tempat dingin. Kayaknya mungkin daerah Lembang itu atau di daerah puncak itu masuk opsi untuk didatangi lagi. Ya itu sih, dan juga posisinya kan dekat sama ibu kota. Mungkin sekalian ke sana terus lagi ke Jakarta kalau ada waktu ya. Ciamis. Ke Gondang dia. Di Kampek. Patrick lagi. Oi. Saya lagi nih. Apa nih kesan-kesannya Iya, pokoknya yang didapat dari perjalanan ini kan di Wonosobo. perjalanan ini? Sebenarnya dari awal perjalanan kan kita kesini kan mengendarai motor ya. Ya, yang bermasalah sebenarnya kan di motornya ya, karena perjalanan ke Wonosobo ini kan melewati gunung ya gitu kan, dengan pendakiannya yang agak curam gitu kan. Jadi menurut saya ini jadi beban sih menurut saya. menurut saya karena motor itu agak susah mendaki kalau apalagi nih agak susah mendaki kalau mau apa nih lanjut. Ya geblek aku karena ketawa semua bahaya. Apalagi ya yang penting intinya itu permasalahannya dari segi kendaraannya mungkin ya. Jadi ketika saya berkendara naik motor itu ya cita-citanya kesini naik mobil nanti. Ya amin. Mobil apa? Mobil Jeep. Ya karena menurut saya Jeep itu mudah mendaki ya. Ya. Ya gitulah. Apalagi kesannya ya. Iya, Selama di sini ya memang sangat berkesan sih, karena memang kan kalau di Jogja kan memang jarang juga keluar pergi ke tempat wisata, cuma tinggalnya di masjid, kerjanya cuma ajan terus. Iya. Jadi sekali-kali keluar untuk pergi berwisata ya sangat berkesan lah kalau kita pergi, apalagi ini kan di Wonosobo ya. Wonosobo kan banyak sekali tempat wisatanya yang menarik gitu. Apalagi berkesan bersama teman-teman ini ya. Ya, bagus. Sangat menarik. Apalagi tambah teman baru sama Oji. Oji kan bersama Oji ini pergi jalan-jalan ya baru kali ini ya. Ya kesannya karena bersama Oji kita buat video ini. Sebelumnya ya agak malu ya bicara kalau di depan kamera gitu ya. Karena kamera yang berbicara. Iya. Asik ya. Menarik katanya Mr. Aidil. Ya mungkin selanjutnya kita jalan-jalan di Sulawesi yo. Karena kita kan orang Sulawesi. Ya kita akan agendakan di Sulawesi. Insyaallah. Ya. Ya gitulah, karena katanya Mas Ilman ini kan harus secepatnya diagendakan untuk jalan lagi. Jangan nunggu 1 tahun lagi atau bagaimana. Kalau ada liburan ya kita harus pergi jalan-jalan, tapi kan liburan butuh modal ya, jadi harus ada space untuk cari uang dulu baru pergi liburan gitu. Ya mungkin itu saja dari Oji terakhir. saya persilahkan kepada Bang Oji. Kalau saya sendiri sih karena kita sama-sama orang Sulawesi jadi lebih mudah adaptasi sih, dan ngobrolan lebih masuk.
karena nggak ada perbedaan bahasanya beda tapi Karena satu iya suku, kita satu iya kata wilayah. satu wilayah jadi ya masih paham. Kesannya mungkin karena ini salah satu dulu kan selama tinggal di Jogja selama sudah ada 6 tahun paling mainnya ya sekitaran Jogja paling Magelang kayak gitu kan. Ini ke Wonosobo pertama kali dan ini juga pertama kali kayak dapat teman yang kita janjian mau pergi ke sini dengan jarak yang sejauh ini ya. Itu langsung gas. Biasanya sering nggak jadi banyak nggak jadi, makanya jadi kadang jadi agak males juga. Dan No juga wacana ya. No wacana. No wacana sih, no wacana. No wacana. No Tapi wacana. hampir batal. Jadi itu kesannya yang menyenangkan lah. Jadi dari pertama kita perjalanan naik motor itu udah perasaan senang sebenarnya. Asik, jangan bro. Akhirnya keluar Jogja juga nih. Iya, akhirnya keluar Jogja lagi, Jogja juga ke Wonosobo ke Jawa Tengah. Terus juga suasananya di sini, ya mungkin karena masih daerah jauh-jauh, jadi secara kulturnya orang masih mirip-mirip. Ketemu ibu-ibu random, tanya saking pundi mas ya. Pertanyaannya sama juga. Cuman itu tadi kata Idul, vibes-nya di sini tuh karena dingin, jadi pas kita keluar dari masjid kayak berasa sholat di Turki. Orang semua pakai jaket kan, pakai jaket tebal-tebal. Itu sih, itu yang menarik. Terus juga apalagi yang berkesan. Nah, aku kira dulu Patrick ini agak pendiam kayak gitu. Ternyata orangnya asik juga. Gitu. Ya ini jadi akhirnya jadi sering follow-followan. Oh, Ini saling simpan nomor, asik. Lama-lama kan cinta juga lama. wah, cinta pandangan pertama. Pokoknya- Patrick kayak perempuan juga. Masya Allah. Pokoknya keren lah. ya kue Di Wonosobo. Lihat uang kalau kasih orang. Coba kasih quotes-nya dulu. Iya. Karena saya selalu memang the laser sang The penutup, last man standing, the last man the closing man, sitting. the summarize, the inference dan conclusion, Iya, and the one and only, iya, the dial. iya, Dan sebagai penutup, iya. saya ingin mengatakan bahwa bangun jam 3:30, mandi, sholat subuh, belajar, Apa sih? Intinya dan ulangi. Itu dari saya. Oh, ada makna di situ. ada makna di situ. Stand up close. See you tomorrow. Bye bye. lebih baik.